Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memudahkan lagi untuk kita menyembahnya di pagi ini. Dan alhamdulillah atas sisa usia yang Allah berikan kepada kita untuk menambah amal kita bekal di hari kelak nanti, dan memberikan kesempatan buat kita untuk bertobat atas dosa-dosa kita. Karena kehidupan yang kita jalani ini adalah mimpi dari jutaan atau mungkin miliaran, puluhan miliar atau triliunan orang yang sudah meninggal di sana. Karena mereka ingin kembali lagi ke alam dunia ini untuk melakukan amal soleh. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan itu kesempatan pada kita semuanya untuk melakukan amal soleh. Dan ini rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bukan materi, bukan identik hanya dengan materi, tapi usia ini rezeki, modal untuk beramal soleh. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Ibnu Hazm pernah berkata tentang celaan manusia. Jadi barang siapa yang jeli dengan celaan manusia, maka dia akan lebih senang dengan celaan manusia itu daripada dengan pujian. Karena pujian ini membunuh dan harus disandarkan terus kepada Allah tentang masalah pujian. Makanya Imam An-Nawawi, penyusun kitab Riyadhus Shalihin, ketika dia diberi gelar Muhyiddin, penghidup agama, dia marah dan dia berkata, aku tidak menghalalkan bagi yang memberiku julukan atau gelar penghidup agama Muhyiddin. Padahal yang memberi gelar itu pun bukan orang awam, orang-orang soleh, ulama-ulama yang berkaliber tinggi, gitu kan. Tetapi dia tidak menyukai pujian. Ya beda dengan kita. Kalau kita dipuji malah senang, malah tidak dipuji pun pengen dipuji, akhirnya menyebutkan amal-amalan kebaikan kita. Makanya Ibnu Hazm berkata, barang siapa yang dia jeli, dia lebih senang kepada celaan manusia daripada pujian. Kenapa? Karena pujian ini jika benar pujian itu sering menyeret kepada rasa ujub, sehingga dapat merusak amal-amal kita. Meskipun benar itu, pujiannya benar ya. Wah, kamu rajin sholat, rajin sedekah, rajin tahajud. Wah, kita senang tuh. Dan itu benar misalnya, itu pujian benar dengan kita. Ini akan sering menyeret kepada rasa ujub, sehingga dapat merusak amal-amal kita. Begitupun jika pujiannya tidak benar, ketika dia memuji kita, wah, kamu rajin tahajud, kamu rajin sedekah, dan dia bergembira dengannya, maka dia bergembira dengan kedustaannya. Hal itu dusta, dan dia gembira dengan kedustaannya, ini tentu tidak baik. Beda dengan celaan.
Kalau celaan jika benar itu akan membuat orang itu memperbaiki diri. Dan ini keuntungan yang besar, yang dimana orang tidak menginginkan celaan biasanya. Dan biasanya kurang akalnya, dan kita cenderung kurang akal ketika dicela, kita pasti marah, dan ini menunjukkan kurang akal kita. Kenapa? Karena jika benar ini ya akan memperbaiki diri kita. Karena para sahabat itu lebih senang disebutkan kelemahan-kelemahannya. Kenapa? Karena akan memperbaiki diri. Kalau kita malah tidak suka disebut-sebut dengan kelemahan-kelemahan kita. Dan jika celaan itu tidak benar dan ia bersabar, maka ia mendapatkan keutamaan, yaitu keutamaan dengan menahan emosi dan sabar. Ditambah lagi mendapat keuntungan jika celaan itu tidak benar, yaitu dia akan diberikan pahala oleh yang mencelanya, ditransfer pahala. Dan ini merupakan keuntungan. Ini biasanya ya orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mengevaluasi diri tiap hari, tiap malam, mengevaluasi diri betapa banyaknya dosa kita, betapa banyaknya maksiat kita. Makanya Rasulullah pun mengajarkan doa kepada Abu Bakar, ini dalam tudul man katsir. Sesungguhnya aku berbuat banyak berbuat dolim. Padahal itu doa yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar. Betapa kita ini banyak dosanya, hanya Allah tutupi aja dosa-dosa kita. Kalau Allah buka, saya banyak orang yang muak terhadap kita. Jadi hari ini saya akan membawakan tema yang membawakan judul tentang fikih. Dan mudah-mudahan di hari ke depan imam kita mau mengisi fikih ya. Di hari Rabu mudah-mudahan kalau beliau bersedia. Karena fikih ini menarik ya. Menarik, tapi bukan untuk diperdebatkan. Seperti kemarin di pas Tauhid di Jumat itu berbicara tentang fikih, tentang salat rawatib. Itu panjang benar ya. Dan itu belum selesai. Itu pembahasan salat sunnah rawatib itu. Karena ada banyak hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis Rasulullah salat qobliyah asar 4 rakaat yang diriwayatkan Imam Ahmad. Dan itu belum dibahas juga. Ada hadis khususan Rasulullah sholat setelah asar. Tetapi itu khususan untuk Rasulullah, tidak untuk yang lainnya. Banyak itu. Dan kemarin ada yang terhenti juga tentang sholat badal qobliyah. Ya, qobliyah itu setelah subuh. Sebenarnya saya sudah pernah tahu tentang itu, dan Ustaz Satrani pun beliau tahu. Cuma ketika kita tidak yakin dengan dalilannya, maka tawakkul, berhenti di situ kan, berhenti tentang bolehnya badal sholat qobliyah setelah subuh. Dan itu juga belum tuntas. Dan Anda pun menemukan dalil bolehnya sholat qobliyah diganti setelah sholat subuh. Tapi itu lemah. Tapi imam besar kita menemukan itu dalilnya kuat. Nah itu masih favorit kan, masih belum tuntas juga kita. Yang saya temukan lemah, yang beliau temukan kuat. Nah itu butuh pembahasan panjang. Jadi tidak semudah begini boleh, tidak ada pendalilan. Yang saya lebih tahu emang
biasanya Rasulullah menggantinya setelah eh, matahari meninggi. Begitupun Rasul ketika sakit, ketika sholat tahajud beliau tertinggal atau ada halangan, digantinya yaitu setelah di waktu duha. Itu masih panjang Pak Yuri. Jadi ada, saya menemukan lemah, beliau menemukan kuat tadinya. Dan itu pun harus didiskusikan lagi. Maksudnya yang setelah sholat subuh ya. Tapi kalau setelah matahari tinggi, saya sama beliau tidak ada perselisihan, sepakat. Jadi boleh sholatnya setelah matahari tinggi. Ya, tetapi yang menjadi permasalahan itu sebelum meninggi. Jadi habis sholat subuh, dia mengganti langsung sholat sunnah. Kan tidak ada sholat sunnah kan setelah sholat subuh kan. Tapi ini menggantinya karena dia udah kebiasaan sholat habis subuh. Ini yang menjadi permasalahannya kan. Nah itu panjang. Makanya saya lebih senang kalau seandainya di kita ini ada nambah masalah fikih. Biarkan imam besar yang mengisinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Karena emang fikih juga sesuatu yang penting ya. Tapi bukan untuk diperdebatkan ya. Ingat ya, karena kita ini sukanya memperdebatkan, merasa ini yang benar, dalil ini yang benar. Enggak begitu. Kalaupun kita memperdebatkan untuk mencari kebenaran, bukan untuk membenarkan dan menyalahkan. Karena dalam hadis, barang siapa dia meninggalkan perdebatan, meskipun dia benar, dia meninggalkan perdebatan, Allah akan menjaminnya rumah di tengah surga. Terus kalau dia salah, Allah akan membangun buatnya rumah di pinggiran surga. Jadi betapa kita harus meninggalkan perdebatan. Jangan banyak berdebat, karena berdebat itu kadang menyakitkan hati. Apalagi kalau kita kalah pikir, oh saya akan kalahin lagi besok dia. Udah manjang gitu. Sekali lagi kalau perdebatan masalah ilmu bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk mencari pendalilan mana yang benar. Ya, kita kembali lagi. Kita kembali ke zaman Rasulullah SAW. Jadi bagaimana masalah fikih ini sudah ada di zaman Rasulullah, tetapi Rasulullah didampingi oleh Allah ya, yaitu dengan adanya Quran. Dan Rasulullah pun berbicara mama yang tawadil hawa, dan Rasulullah berbicara bukan karena hawa nafsunya. Illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum ma intamassaktum bihi lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnat rasulih." Aku tinggalkan bagi kalian perkara yang jika kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi kita ini tidak akan tersesat dan tidak akan tercerai-berai ketika kita berpegang kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah dan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi kenapa ketika kita semuanya mengklaim bahwa kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, kita berpegang pada Quran dan hadis, tetapi kok banyak perselisihan? Ya, aneh. Kenapa? Ya, emang karena ini sunnatullah. Banyak dalam perjalanannya ternyata banyak perbedaan. Tentu ada perselisihan yang diperbolehkan selama itu ada dalil, dan ada yang tidak dibolehkan. Karena banyak orang yang mengambil dalil dari perbuatan, padahal dan perbuatan ulama misalnya, itu tidak menjadi pendalilan perbuatan ulama. Yang menjadi pendalilan adalah Al-Quran dan hadis. Misal ya, saya memberikan contoh,
ya rokok lah. MUI mengharapkan rokok, tetapi banyak kiai yang masih merokok. Gitu. Yang kiai merokok itu bukan pendalilan, tetap kita merujuknya ke MUI. Contoh lagi, misalnya Rasulullah itu tidak menyukai ketika sholat bersajadahkan atau tempat sujudnya ada motif, nggak menyukai. Rasulullah menyukai yang polos, karena itu mengganggu konsentrasi. Tetapi kalau kita pergi ke Mekah, ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram, karpetnya semuanya bermotif. Itu bukan pendalilan. Itu bukan pendalilan. Begitupun ketika ini pertanyaan Pak Agus, Agus mana Pak Agus? Tidak ada Pak Agus ini. Pak Agus itu nanya kenapa ini masalah tauhid ketika tauhid, kenapa makam Rasulullah ada dalam masjid? Ya, dan ini juga bukan pendalilan membuat makam dalam masjid. Ini juga ceritanya panjang. Ini terjadi ketika tahun kurang lebih 94 Hijriah. Ya, ketika itu para sahabat sudah banyak yang meninggal. Ada sahabat tapi sebagian kecil saja. Ada di sana itu 7 fuqaha, 7 ahli fikih. Nanti kita akan bahas di fikih bermulanya dari mana, dari zaman Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'in. Dan di antaranya ketika pembukaan Masjidil Nabawi ini terjadi di tahun 94 Hijriah. Ketika khalifahnya Walid bin Malik, anaknya Malik bin Marwan. Ketika di kurun waktu itu, zaman Umar ada pembubaran Masjid Nabawi ini tidak pernah mengarah ke arah makam Rasulullah. Tidak pernah. Jadi makam Rasulullah itu tidak tersentuh untuk pelebaran Masjid Nabawi. Tetapi di tahun 94 Hijriah, itu Khalifah Walid bin Malik, dia melakukan pelebaran dan mengarah ke masjid, ke makam Rasulullah SAW. Dan ini ditentang oleh para sahabat. Tapi sahabat hanya sedikit, ya udah pada meninggal. Ada seorang ahli fikih yang tadi saya sebutkan, fikih ke zaman tabi'in, yaitu Sa'id bin Musayyab. Dia menolak keras tentang pelebaran masjid masuk ke makam Rasulullah. Dan dia menolak keras, yaitu Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab itu Ustaz Marianto pernah bercerita juga dia tentang Sa'id bin Musayyab. Sedikit dia bercerita tentang Sa'id ketika anaknya dilamar oleh khalifah dan dia tidak memberikannya, dan dia memberikan kepada malah juga muridnya. Padahal anaknya cantik dan pintar dan kaya juga, tapi dia tidak mau anaknya dinikahi oleh khalifah. Dan Sa'id bin Musayyab ini adalah penantunya Abu Hurairah. Jadi balik lagi ketika pelebaran masuk ke area kuburan ini menjadi pertentangan. Dan akhirnya di zaman Khalifah Umar bin Al-Aziz kalau nggak salah, itu kuburan Rasulullah itu ditutup menjadi tiga lapis tembok. Jadi udah kalau ada video yang beredar makam Rasulullah bisa dilihat banyak orang yang berkunjung, itu salah. Makam Rasulullah itu udah nggak kelihatan, udah ditutup 3 lapis tembok, udah nggak akan bisa. Dan itu juga arahnya udah dirobah sehingga orang tidak bisa sholat menghadap ke kuburan. Kenapa? Karena ada aja masyarakat Indonesia disebutkan masih ada sholat ketika diusir di situ oleh askar, pindah ke samping sholat menghadap ke kuburan, ada aja ceritanya.
Dan saya pun pernah mendampingi umroh, salah satu pembimbingnya kekeh berdoa. Saya nggak juga waktu itu, udah lama soalnya. Kekeh dia itu memutar ke depan, berdoa pengen menghadap ke kuburan Nabi, ke kubah hijau itu. Meskipun diusir, kan askar itu kalau melihat kumpul itu usir gitu kan. Kata saya, ngapain doa di situ? Saya pernah nanya, harus menghadap ke sana, ke makam Rasulullah. Dan itu diusir sama askar ketika kelihatan bergerombolan. Nah ini cerita tentang bagaimana pelebaran Masjid Nabawi dan lain-lainnya ya. Jadi yang dilakukan oleh seseorang, khalifah ataupun lain, itu bukan pendalilan. Pendalilan itu adalah Quran dan hadis. Contoh lagi ya, ada hadis tentang isbal, yaitu celana ataupun baju di atas mata kaki. Emang ada khilaf, ada yang membolehkan asal tidak sombong. Tetapi banyak dalil yang menyesuaikan, yaitu di atas mata kaki, itu sebagai keamanan, sebagai lepas dari khilaf. Gitu. Nah, terus ada yang bertanya, itu Raja Arab juga pakaiannya isbal, pakaiannya menutupi mata kaki. Sekali lagi, Raja Arab itu bukan ulama. Ya semoga Allah merahmatinya. Itu tidak bisa menjadikan pendalilan, bukan pendalilan. Ya itu perilaku saja. Ya tapi juga kita tidak mencelanya. Harus berlapang dada. Karena ada hadis yang diperselisihkan. Ya, jadi nggak boleh baru hijrah pakaian harus di atas mata kaki ketika orang yang lihat di bawah mata kaki, wah ini di neraka. Emang ancamannya di neraka, tapi jangan sampai mengkuali segala, karena ada beberapa hadis yang diperselisihkan. Nah, ternyata pikir banyak juga ya, favorit juga pikir. Makanya mudah-mudahan imam besar kita bisa mengisi pikir gitu. Karena pikir ini penuh dengan pendapatnya. Tetapi yang harus kita perhatikan, ikuti yang Rasulullah katakan ya, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya maka ketika yang datangnya dari Rasulullah ikuti, ketika yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Dan Al-Quran ini adalah syariat menyeluruh, dan ini mencakup seluruh kaidah pokok-pokok usul ya. Dan as-sunnah ini ya banyak merupakan rincian-rincian, yaitu furu'. Terus juga kita jangan banyak berdebat di masalah furu' ya, karena furu' itu banyak khilaf. Tetapi kalau usul ya nggak boleh diperdebatkan, ikutin. Makanya tauhid ini ada pelajaran tauhid ini kadang menjemukkan. Itu lagi, ketemu lagi, jangan berbuat syirik. Kuatlah dalam iman, tauhidkan Allah. Ini biasanya menjemukkan tauhid itu. Tetapi kalau fikih ini biasanya menarik, karena banyak yang didiskusikan. Tapi tauhid itu biasanya ya, padahal tauhid itu lebih penting. Pernah salah seorang saya mengajar tentang tauhid sampai muridnya bosan. Lalu si saya itu berkata, bagaimana kalau kau menemukan seseorang menyetubuhi anaknya? Wah itu bencana, itu bencana sekali, raka. Tapi kata saya itu tauhid menduakan Allah itu, syirik itu lebih bencana dari itu, lebih rusak lagi tauhid itu, dosanya lebih berat daripada membunuh dan berzina. Tauhid itu ketika kita melanggar, berbuat kesyirikan, dosanya tidak diampuni. Sebelum dia tentunya kalau dia bertobat ya. Ketika dia meninggal tidak bertobat ya tidak diampuni. Tetapi kalau dosa itu selain itu atas kehendak Allah. Kalau Allah siksa. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Beda dengan kesyirikan.
Jadi dengan demikian syariat ini berdiri atas dua pangkal yang kokoh, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Tentu di zaman Rasulullah tidak ada perincian syarat wudu, rukunnya wudu, mana tidak ada. Rasulullah hanya memberikan contoh dan diikuti. Tetapi di zaman Rasulullah juga udah ada ijtihad. Di zaman Nabi, yaitu ketika ada penyerangan yang dipimpin oleh Amr bin As. Ketika itu Amr bin As ini adalah Amr bin As baru masuk Islam. Amr bin As baru masuk Islam. Rasulullah perintahkan untuk melakukan penyerangan. Pada habis itu ada Umar, ada Abu Bakar. Ketika sebelum subuh pada Allah, Amr bin As junub. Berarti harus mandi gitu kan. Ada dua riwayat nanti di sini. Amr bin As ini tidak mandi karena waktu itu dingin sekali dan dia bertayamum. Lalu Umar datang kok, ini aku nggak boleh bertayamum. Ini ada air ini. Ini Amr bin As ini baru masuk Islam. Nggak boleh bertayamum, ada air. Tapi Amr bin As bertayamum. Ya. Akhirnya setelah peperangan dan dimenangkan oleh Amr bin As dan pasukannya juga ada Abu Bakar dan Umar. Ketika udah menyerang, udah dapat ghanimah, dia kabur. Nyerangnya malam ya, habis sholat subuh. Dan ketika mereka menghadap Rasulullah, Umar berkata, "Wah ya Rasulullah, ini aku ini junub nggak mandi, gitu, bertayamum." Terus ditanya kepada Amr, "Wahai Amr bin As, benarkah itu?" "Ya benar." "Kenapa kau lakukan itu?" "Dingin ya Rasulullah, dan saya harus memimpin peperangan." Ya Rasulullah membenarkan itu, bolehkan itu. Ya. Jadi ini hukumnya. Ini hukum-hukum ijtihad yang sahabat lakukan. Dan ini terjadi juga kepada perang Badar, tawanan perang Badar. Kan tawanan perang Badar ini diapakan? Dan akhirnya Rasulullah berijtihad karena ada usulan dari Abu Bakar, kita ampuni dan kita minta tebusan. Umar beda lagi, bunuh semuanya. Dan ijtihadnya yaitu akhirnya bagi yang tawanan ini disuruh mengajarkan baca atau dapat tebusan. Tetapi habis itu turun ayat. Tentu ketika Rasulullah melakukan sesuatu tentang hukum-hukum, Allah langsung menurunkan ayat atau memberikan wahyu tentang hukum-hukum tersebut. Di antaranya ketika tawanan ini Allah langsung menurunkan ayat. Ketika itu Umar menemukan Abu Bakar dan Rasulullah menangis. "Apa yang buat kalian menangis? Aku pun akan ikut menangis," kata dia. "Engkau benar, wahai Umar." Kan Umar berpendapatnya tawanan perang itu bunuh semuanya perang Badar itu. Tetapi Abu Bakar memberikan ide untuk ditebus. Mereka menangis, Rasulullah dan Abu Bakar menangis, turun ayat. "Maka Nabi ayatuna lahu asrar hatta yadkhina fil ard turiduna 'arada dunya wallahu yuhibbul akhirah wallahu azizun hakim." Laula kitabun min Allah sabaqala masakum fima akhadtum 'adabun adil. Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Ya, jadi Rasulullah menangisnya, Allah langsung memperingatkan ya nggak boleh
Ternyata benar kata Umar, bunuh semuanya. Jadi pada zaman Rasulullah pun telah muncul ijtihad dan kias juga sudah ada zaman Rasulullah. Ketika ada seorang laki-laki menemui Rasulullah menyampaikan pengingkarannya terhadap anak laki-lakinya yang terlahir dalam berkulit hitam. Nah, dia bertanya Rasulullah, ini bukan anak saya. Terus Rasulullah bertanya, apakah kamu memiliki unta? Laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah. Beliau bertanya lagi, apa warnanya? Merah. Terus Rasulullah bertanya lagi, apakah di antaranya ada yang berwarna keabu-abuan anak-anaknya? Dia menjawab, ya Rasulullah. Dan beliau bertanya lagi, dari mana warna anaknya keabu-abuan? Dan dia menjawab, mungkin sifat berasal dari keturunannya. Lalu Rasulullah bersabda, demikianlah halnya dengan anakmu, bisa jadi dia mewarisi dari akar keturunannya. Ya, nah ini zaman Rasulullah pun sudah ada. Begitu juga ijtihad di zaman para sahabat. Ketika ada yang mengadukan kepada Abu Bakar tentang masalah waris. Jadi seseorang itu meninggal, ibunya meninggal, cucunya meninggal, si neneknya itu dapat warisan. Nah, Abu Bakar bingung karena dia belum pernah mendengar hadis tentang itu. Dan akhirnya dia mengumpulkan para sahabat, dia menetapkan 1/6. Terus Abu Bakar bertanya, adakah yang pernah mendengar ini? Dan akhirnya salah satu sahabat berkata, aku pernah mendengarnya. Rasulullah bersabda, dia mendapat 1/6. Begitupun di zaman Umar, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri menyebutkan bahwa Rasulullah menetapkan 1/6 dari harta warisan untuknya. Sebelumnya Abu Bakar tidak tahu. Tidak tahu karena aku belum pernah mendengar itu di kitab. Karena zaman itu hadis belum ada ya. Maksudnya belum ada pembukuan. Zaman hadis itu dibukukannya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar banyak yang meriwayatkan, akhirnya banyak hadis yang berseliweran, akhirnya dibukukan aja Umar bin Abdul Aziz. Kalau Al-Quran dibukukannya di zaman Abu Bakar, tetapi itu belum diperbanyak. Ya, ketika Abu Bakar meninggal, ini diusulkan oleh Umar, dan Umar pun meninggal, akhirnya disimpan di Hafsah, dan di zaman Utsman baru mulai diperbanyak. Dan di zaman Utsman itu dibakarlah nas-nas yang bercampur dengan tulisan-tulisan para sahabat, hanya 1 Quran itu. Begitu pun di zaman Umar bin Abdul Aziz dibukukan hadis, perkataan Rasulullah, dan yang lainnya dihilangkan karena mulai banyak beredar hadis-hadis palsu. Dan di zaman Umar pun pernah datang seorang dari pihak ayah yang menuntut hak warisnya. Maka Umar pun berkata, aku tidak pernah tahu ada bagian untukmu yang disebutkan dalam kitab Allah, dalam Al-Qurannya. Namun aku menetapkan 1/6 ini untuk kalian berdua. Ya, ini ijtihadnya para sahabat. Begitupun Rasulullah ketika memerintahkan Mu'adz untuk pergi berdakwah, Rasulullah berkata, dengan apa kau menetapkan suatu hukum? Mu'adz menjawab, dengan kitabullah. Lalu bertanya lagi, jika kau tidak menemukannya, Mu'adz menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya lagi, jika engkau tidak menemukannya, Mu'adz menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Ya, lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada Ustaz Rasulullah sesuai dengan keriduannya. Ya. Para sahabat dalam ijtihadnya memang ada yang berbeda. Kenapa berbeda?
Karena pemahaman setiap orang terhadap nas itu ada terjadi perbedaan. Satu itu. Kedua, ada yang mereka tidak tahu tentang hadis itu. Jadi dia belum mendengar hadis ini. Jadi dia nggak tahu hukumnya. Jadi ada perbedaan. Ada yang sahabat yang lain mendengar, ada yang lain tidak mendengar. Dan di sahabat ini, fikih ini Rasulullah wariskannya kepada sahabat, dan sahabat ini diwariskan kepada 7 fuqaha Madinah. Jadi antaranya ada cucu Abu Bakar, ya, 7 fuqaha Madinah ini. Dan di antaranya yang saya sebutkan tadi itu Sa'id bin Musayyab. Dan ini tokoh yang paling disenior, paling banyak disegani, Sa'id bin Musayyab ini. Di antara ke-7 fuqaha Madinah. Dan ini nanti ke-7 fuqaha ini Madinah ini punya murid, saya lupa lagi namanya. Dan nanti punya murid lagi Imam Malik. Dan mulailah mazhab tersisi Imam Malik dan Imam Ahmad pada tersisi. Jadi awal-awal ini yang menjadi tujuannya di antara 7 fuqaha Madinah ini. Jadi kalau kita mengambil ke ujungnya, jadi tentu zaman tabi'in ya. Rasulullah, sahabat, tabi'in. Itu 7 fuqaha Madinah. Baru ada muridnya dan Imam Malik. Kenapa? Nanti saya tanya aja, mana kuponnya? Ini kupon hanya bersemangat untuk menyemangati saja ya. Dan ini bagi yang memberikan hadiah juga boleh, siapapun boleh ya. Tapi kalau kebanyakan menjadi iklan, ini menjadi masalah ya. Jadi membuat komersil di masjid ini nggak boleh. Ini terjadi diskusi saya juga dengan Ustaz Satrali dan Pak Rudi. Gimana kalau orang bertransaksi di masjid itu udah pasti nggak boleh ya. Tapi gimana hukumnya kalau orang nempel iklan di pintu masjid? Nah ini kan hukum juga ya. Misalnya ini umroh bersama Ustaz ini gitu kan. Sebenarnya kalau mengajak umroh boleh aja nempel di pintu masjid di luar itu, ayo kita umroh, boleh saja. Malah itu bagus mengajak umroh dan haji. Tetapi ketika disebutkan spesifik menuju instansi travelan, ini baru masalah. Tapi sebenarnya tidak ada pelarangan. Tidak ada pelarangan karena itu bukan transaksi ya. Bukan transaksi. Tetapi nanti masuk ke kaidahnya, masa masjid dipakai menjadi ajang komersil. Nah, itu menjadi masalah. Kayak misalnya ini Panana mau masak di masjid secara umum. Tidak ada yang melarang masak di masjid gitu kan. Tidak ada dalil yang nggak boleh memasak di masjid. Tapi kedua DKM bisa makan gitu. Nggak boleh masak di masjid gitu. Sembarangan. Tapi dalil-dalilnya yang lainnya lagi, meskipun tidak ada pendalilan dalam Quran dan Sunnah, tidak semuanya mentang-mentang tidak ada dalil boleh dilakukan. Ya, nanti fungsi masjid malah jadi kacau. Dan itu yang dikhawatirkan oleh ketua kita kemarin seperti ini, dikhawatirkan ini menjadi ajang komersil ya, ditakutkannya. Terus ditakutkan lagi nggak mau bertanya, takutnya gara-gara dicari dia. Jadi banyak hal. Balik lagi ke masalah fikih. Terkait masalah fikih ini, salah seorang ahli fikih berkata, sesungguhnya yang memberikan fatwa kepada umat manusia ini hanya satu di antara 3 orang berikut. Jadi yang memberikan fatwa masalah fikih ini 3 orang. Kalau kita mau masalah agama, ini nggak boleh begini, nggak boleh begini. Dan masuk dari mana nih? Dari 3 ini. Pertama, seseorang yang mengerti tentang nas dan mansukhnya Al-Quran. Yang saya pernah bilang kan Al-Maidah ini, surat Al-Maidah ini surat terakhir dan jadi muhkam. Tidak ada banyak, tidak ada yang termansuh dalam ulama. Berarti kalau orang yang mau menjalankan fatwa, dia harus paham Quran dan hadis, dia harus seperti hafalan hadis. Dan kita itu jauh dari situ. Kalau Imam Nawawi yang
ngomong ya wajar, dia tidurnya aja sambil berdiri dan pegang kitab. Kalau kita mau banyak tidurnya, ya. Kalau orang yang mengerti tentang ini, ya dia boleh berfatwa. Atau seorang pemimpin yang tidak menemukan jalan keluar, dia pemimpin dan dia tidak menemukan dalil dan dia tidak punya solusi, dia boleh berfatwa dan berijtihad, berfatwa. Atau yang ketiga ini orang bodoh yang pura-pura pintar. Hati-hati kalau ngomong masalah agama ini, hati-hati ya. Sebenarnya saya selalu ngomong takut berbicara di sini. Kenapa? Karena masalah agama. Tapi Pak Ustadz bilang, guru saya bilang jangan takut kalau salah, yang penting tidak niat untuk melakukan kesalahan. Makanya dengan itu berarti kita harus serius lagi apa yang kita belajar lagi, yang sebanyak belajar terus gitu. Hujah kita di hadapan Allah ketika kita ya Allah, saya sudah baca dan saya punya rujukan ini. Ketika salah, ya kita emang manusia, banyak salahnya. Ya, dan Ibnu Sirin berkata tentang perkataan ulama ini, aku adalah bukanlah seorang dari kedua orang itu, tetapi aku berharap tidak masuk kepada orang yang ketiga, yaitu yang orang yang bodoh yang berpura-pura pintar. Ibnu Sirin ini seorang tabi'in yang banyaklah ceritanya, yang banyak dia memberikan fatwa juga. Kenapa saya tadi menyampaikan Sa'id bin Al-Musayyab ini adalah salah seorang 7 fuqaha Madinah yang disegani? Karena Sa'id bin Musayyab ini selalu mengikuti Ibnu Umar ya. Ibnu Umar ini adalah anak Umar bin Khattab. Dia Aisyah pernah berkata yang mirip dengan Rasulullah ini yaitu Ibnu Umar. Disebutnya juga sahibut ta'as. Jadi orang yang selalu meniru Rasulullah, meniru Rasulullah melakukan ini, dia tidak. Ketika Fathu Mekah, Rasulullah sholat di dalam masjid, terus baru keluar tanya kepada sahabat, Rasulullah sholat di mana? Menghadap ke mana? Posisinya di mana? Dia pengen niru. Makanya Aisyah berkata yang sampai Umar itu mengikuti cara jalannya Rasulullah. Jadi ditiru banget lah, ditiru plak. Sampai dalam suatu hari ketika kafilah haji dari Madinah ke Mekah, ketika sampai di suatu jalan, Ibnu Umar ini memberhentikan kafilah tersebut dan dia jalan jauh menuju sebuah pohon dan dia kencing di situ. Habis kencing dia balik lagi, dia buang air, kencing balik lagi. Terus para kafilah itu bertanya, wahai Ibnu Umar, engkau menghentikan kami di perjalanan ini hanya untuk menunggu kau kencing. Kata Ibnu Umar, aku melihat Rasulullah ketika melewati jalan sini, Rasulullah buang air di situ. Sampai yang begitu pun ditiru oleh Ibnu Umar. Saking dia pengen niru kepada Rasulullah. Sampai Aisyah menyebutnya ini yang persis dengan Rasulullah yaitu Ibnu Umar. Dan Sa'id bin Al-Musayyab ini merupakan murid dari Ibnu Umar. Ya, mungkin cukup di situ dulu ya. Bagaimana tentang fikih ini, karena banyak sekali fikih ini yang harus dibahas. Nanti ada fikih asar, ada fikih ra'yu, dan fikih kontemporer. Fikih kontemporer itu bikin pusing. Menurut saya, kadang fikih kontemporer itu saya baca tidak setuju juga dengan fikih kontemporer. Seperti kemarin saya ke Gramedia, saya lihat Al-Quran syariah, ada Al-Quran hadis, Al-Quran syariah, Al-Quran hadis Muslim, di bawahnya ada tentang hadis Muslim, ada Al-Quran syariah. Wah, kata saya syariah, Al-Quran syariah, wah, kata saya bagus Al-Quran syariah. Saya lihat di Gramedia, saya baca, wah, tentang
Lalu saya ketemu dengan fatwa-fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, tentang gimana hukumnya kartu, gimana kena bayar bulanan, eh, gimana iuran kartu, terus gimana tentang talangan penggunaan kartu. Disebutnya di situ seperti itu. Saya benar gitu kan, talangan kartu untuk belanja. Terus gimana kalau kartu itu dipakai untuk tarik tunai, talangan uang? Kata saya ini syariah nih. Pas saya oh ini kartu kredit nih, ini kartu kredit nih. Jadi kartu kredit yang disyariahkan. Ya tentu saya bersepakat dengan pendapat itu gitu. Tetapi hati-hati makanya dengan fikih kontemporer, bukan berarti salah ya, bagaimanapun mereka lebih alim. Cuman kalau kita merujuk kepada fikih-fikih yang terdahulu, banyak yang berisian. Karena kontemporer ini kadang kalau kebablasan kita bisa menyebutnya riba penjumlahan. Nanti malah suka bercandanya ada spa syariah gitu kan. Jadi sebenarnya di embel-embel syariah. Tetapi dalam praktek-prakteknya sebenarnya ada kecacatan di situ. Meskipun dibungkus syariah, tapi bukan berarti saya menyalahkan, kan juga itu kan bagaimana pengetahuan kita saja. Kalau kita awam, ya ikutin saja sudah gitu kan. Tetapi sehendaknya kita belajar, ini nggak boleh. Meskipun ada pendapat yang boleh kan. Kalau kita merujuk pada fikih-fikih yang dulu, yaitu fikih-fikih asal, ya tentu kita lebih banyak berhati-hati. Allah bisawab. Tidak ada pertanyaan. Nanti pertanyaan sama Ustaz Satrani saja, karena dia lebih paham daripada saya. Saya hanya bertanya saja. Siapa yang bisa menjawab dikasih voucher. Saya nanya juga yang gampang-gampang saja, teka-teki saja gitu kan. Teka-teki seputar fikih. Pertama, apa yang halal dimakan tapi haram untuk diperjualbelikan? Boleh kita makan, tapi nggak boleh dijual. Tapi boleh kita makan, kita jual nggak boleh, tapi dimakan boleh. Apa? Masya Allah, daging kurban. Benar ya, daging kurban ya, boleh dimakan, halal kan? Halal kan daging kurban? Kalau kita berkurban, makan daging kurban halal. Terus kita jual daging kurban boleh kan? Nah, mau jadi boleh nggak? Nggak boleh dijualkan daging kurban. Ada juga yang haram dimakan, boleh dijualbelikan. Apa bedanya? Ini mah saya aja. Mobil boleh dijualbelikan, boleh dimakan kan? Jangan dimakan. Ada lagi, ini seputar fikih ya. Ada sebuah bacaan. Kalau dibaca, dia membatalkan sholat. Tetapi kalau tidak dibaca, sholatnya tidak sah. Apa itu? Mulai dari apa? Kalau dibaca, ya batal sholatnya. Kalau nggak dibaca, ya nggak sah sholatnya. Apa? Ada yang tahu? Ayo mulai ini aja. Ada nggak? Hah? Bukan. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu membatalkan salat selesai. Tetapi kalau nggak dibaca juga nggak sah. Ini ada lagi nih pertanyaan Pak Ustadz nih yang saya dapat dari Pak Ustadz Satrai tadi ini bikin jelimet gitu. Berikutnya orang buang air, buang air besar gitu kan. Dia nggak ngebersihin buang air itu.
jadi kotorannya masih menempel di pantatnya. Terus dia berwudu ya. Nah, setelah berwudu, selesai mandi. Nah, nanya, sah tidak wudunya? Kotorannya masih ada di pantat. Sah tidak wudunya? Kalau sah kenapa? Kalau enggak, kenapa? Hah? Ada najisnya. Nah, najis itu membatalkan wudu. Jadi, jadi kamu habis wudu nih, terus kena kena kotoran, kena najis, harus wudu lagi nggak? Wah, ini panjangnya nanti semua sama beliau. Ini tinggal dua lagi. Najis tidak membatalkan wudu, beda lagi. Yang membatalkan wudu itu bukan najis tentu, itu membatalkan wudu. Ya, panjang lagi. Nanti sama beliau ini. Ya, pertanyaan yang mudah saja lah, balik lagi. Tadi ada yang menolak pembahasan Masjid Nabawi ke arah makam Rasulullah. 7 pukul dari Madinah. Salah satu yang menolak dengan keras siapa namanya? Masya Allah, ini satu. Tinggal satu lagi apa pertanyaan jangan diperlukan. Apa? Pertanyaan satu lagi apa? Ya, saya bukan sesuai dengan materi. Nah, saya pertanyaan berikutnya. Siapa yang akan mengajar fikih nanti di sini? Tadi saya sampaikan. Masya Allah. Nah ya, mudah-mudahan yang sedikit ini mudah-mudahan nanti ada materi fikih kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.